kata Imam Syafi'i itu. Jadi seorang generasi ya, itu disebut sebagai generasi atau eksis itu kalau punya ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kampus semuanya? Kali ini kita telah berjumpa lagi dengan saya Ida Filsafatin Habibah dalam podcast Ganti Status Siapa Takut. Baik, kali ini Ida sedang bersama dengan orang sangat spesial di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, orang nomor 1. Tentunya teman-teman semuanya sudah tahu siapa beliau. Baik, kali ini Ida bersama dengan rektor kesayangan kita, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kelihatannya sangat sibuk banget ya Prof ya hari-hari ini. Iya, luar biasa ini. Kayak keluar banyak kota. kegiatan. Ini aja baru datang. Masya Allah. Rektor kita baru datang dan menyempatkan buat nyapa para sahabat-sahabat kampus di rumah. Baik Prof, mungkin bisa di-sharing bentar Prof terkait kesibukan-kesibukan jenengan, apalagi kan kita baru saja kedatangan adik-adik maba, adik-adik maba 2022 nggih di UIN ini nggih. Ya, jadi pasca pandemi ini justru kesibukan lebih banyak. Contohnya aja, misalnya kemarin hari Jumat itu kita kedatangan tamu dari Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah itu dari KPU RI. Masya Allah, datang ke sini ya Prof ya. Betul. Terus sorenya lagi dengan Dirjen. Lalu hari Sabtu dengan LP Ma'arif di Unisma. Hari Minggu itu dengan Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Jadi padat sekali. Sangat padat sekali. Memang sangat keren banget ya Bapak Rektor kita Prof Zain ini dengan akreditasi kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ada saat ini ya Prof ya. Baik Prof, mungkin ini nanti kita bakal sharing terkait beberapa macam hal Prof. Jadi kita bakal membahas tentang yang tentunya disukai sama teman-teman UIN Malang ini, tentunya sama mahasiswa. Tapi nanti kedepannya kita bakal bahasnya dengan let it flow aja gitu Prof nih. Baik Prof, mungkin di sini ada beberapa hal yang terkait dengan juga tulisan jenengan beberapa waktu yang lalu tentang Dzurriyyah Thayyibah. Itu sangat menarik banget ya teman-teman. Jadi kali ini mungkin jenengan bisa Prof kayak memaparkan Dzurriyyah Thayyibah sendiri itu apa sih? Iya. Jadi Dzurriyyah Thayyibah, lalu Qaryah Thayyibah dan Baldah Thayyibah. Baldah Thayyibah. Jadi tiga relasi ya yang harus dibangun. Jadi untuk menciptakan sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang adil makmur sentausa, itu memang harus berangkat dari Dzurriyyah Thayyibah. Dzurriyyah Thayyibah. Jadi bagaimana membangun keluarga yang sejahtera, yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu ya. Nah, dari situ lalu akan berkembang menjadi Qaryah Thayyibah. Jadi smart village gitu ya. Jadi kampung yang sejahtera. Itu kan harus dimulai dari keluarga yang sejahtera, dari komponen terkecil komponen gitu ya Prof terkecil, ya. mulai RT ya, kakak per kakak, lalu RW, kelurahan ya, sampai kecamatan. Nah, itu akan bisa mengarah kepada Baldah Thayyibah ya, kalau sudah dibangun dari Dzurriyyah dan Qaryahnya. Maka Qaryah Thayyibah itu menjadi ikon kita untuk para mahasiswa yang
menjalankan tugas pengabdian pada masyarakat, baik itu kuliah kerja nyata atau pengabdian yang lain. Misalnya tempo hari saat COVID itu mereka diterjunkan ke desa-desa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemahaman tentang COVID-19, lalu vaksinasi yang kita juga sudah kerjasama dengan Kapolresta, Kapolda, sampai juga Polri. Nah ini Dzurriyyah Thayyibah itu sendiri. Baik, itu teman-teman, kalau awal pembuka dari Bapak Rektor kita bahwasanya itulah Dzurriyyah Thayyibah yang ternyata beberapa waktu ini sudah diimplementasikan di kalangan kita di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di para mahasiswanya juga ya Prof ya, terkait dengan KKM, PKL gitu ya Prof. Itu sangat keren sekali Prof. Berarti Dzurriyyah Thayyibah ini adalah komponen terdasar bisa dibilang buat terciptanya dua relasi yang lain ke depannya ya Prof. Kalau ciri-cirinya sendiri dari Dzurriyyah Thayyibah menurut jenengan gimana Prof? Nah, konsep Dzurriyyah Thayyibah ya, itu secara normatif sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Jadi di situ disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi salah satu saja tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan manusia ya, itu berpasang-pasangan. Azwaja itu artinya berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadikan mereka itu supaya hidupnya tentram, sakinah. Saling melengkapi gitu ya, sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta. Kalau sudah berumah tangga harus saling cinta, satu sama lain. Lalu yang ketiga rahmah. Nah, dari cinta pasangan itu, kedua pasangan itu ya, suami istri itu lalu melahirkan anak, itu rahmah. Jadi dalam satu tafsir disebutkan bahwa rahmah itu sebetulnya implementasi atau wujud dari mawaddah yang kemudian melahirkan anak atau putra putri itu. Nah, maka membangun rumah tangga itu merupakan dasar pertama dan utama ya, untuk membina keluarga yang sakinah gitu. Makanya kalau di dalam kayak misal pernikahan itu kayak semoga sakinah mawaddah warahmah itu ya, selalu doanya seperti itu. Jadi sakinah itu hidup rumah tangga yang tentram. Nah, mawaddah itu penuh cinta. Rahmah dari mawaddah itu melahirkan putra putri. Nah, itu rahmah itu. Itu rahmah dari mawaddah itu sendiri ya, teman-teman. Betul. Jadi itu termasuk dari ciri-ciri Dzurriyyah Thayyibah itu bagaimana itu ya Prof ya? Ada sakinah, teman-teman, tentram, terus ada juga mawaddah yang penuh cinta, dan rahmah itu wujud dari mawaddah itu ya Prof ya. Dipenuhi rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren banget ternyata Dzurriyyah Thayyibah ini, sangat menarik sekali nih Prof ternyata. Dan akhirnya teman-teman di sini sahabat kampus akhirnya bisa paham dan mengerti terkait kayak gimana sih tentang Dzurriyyah Thayyibah dan ciri-cirinya. Baik Prof, tadi kan kita sudah bahas tentang kayak gimana sih Dzurriyyah Thayyibah itu sendiri. Lalu dilanjut sama kayak ciri-cirinya tadi ya Prof ya, sakinah mawaddah warahmah. Sekarang lebih ngarah ke gini sih Prof.
teman-teman sahabat kampus ini tentunya kan sudah bukan anak kecil lagi ya Prof ya, kayak udah remaja menuju ke dewasa, apalagi dalam menyikapi tidak ayal tentang cinta gitu ya Prof ya. Mungkin dari jenengan ada pandangan gitu Prof terkait bagaimana cara mengimplementasikan Dzurriyyah Thayyibah ini kepada Gen Z dan para milenialis yang tentunya sepantaran saya ini Prof, kayak ada nggak pesan tersendiri gitu? Iya. Jadi kepada generasi milenial, generasi muda itu harus sekarang ini concern terhadap pencarian ilmu. Ilmu. Harus belajar serius, sungguh-sungguh ya untuk menyambut masa depan yang gemilang. Karena generasi milenial ini usianya sekitar belasan ya sampai 30 sekian. Nanti pada tahun 2045 itu mereka adalah akan menduduki sebagai pemimpin. Ya. Jadi ini bonus demografi, untuk itu ya, Prof, yang Indonesia itu sangat tinggi, sehingga kalau tidak dipersiapkan dari sekarang maka nanti menjadi pemimpin ke depan tidak punya modal. Oleh karena itu generasi saat ini, para pelajar, para siswa ya, para mahasiswa itu harus concern di dalam memperdalam ilmu pengetahuan ya. Nah, yang kedua tentu jangan lupa bahwa karakter itu sangat penting sekali, karena dua hal, ilmu dan karakter, itu menjadi modal seorang pemimpin gitu ya. Nah, orang tua di sini sesuai dengan pesan Nabi itu diperintahkan supaya dapat mendidik anak-anaknya ya, putra-putrinya dengan baik ya. Sejak usia dini harus diajarkan pertama ya, ini konsep dari Rasulullah, itu dimulai dengan mengenalkan kalimah tauhid. Masya Allah. Di dalam hadis disebutkan iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Mulailah mendidik anak-anakmu itu pertama kali harus dengan mengenalkan tauhid. La ilaha illallah itu ya. Yang kedua supaya dikenalkan yang halal dan yang haram. Ini yang boleh, ini yang tidak gitu ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga diajari sholat ya. Kalau sudah berumur 7 tahun. 7 tahun. Ya sebetulnya kurang dari itu juga dianjurkan ya, bisa Prof, dilatih melalui contoh dari para orang tua. Kemudian kalau sudah usia 10 itu lebih ditekankan lagi ya. Jadi kalau hadisnya itu wadribuhum wahum abna'u ashrin. Jadi itu kalau bahasa letternya itu dipukul, tetapi sebetulnya bukan dipukul dalam pengertian fisik, tetapi lebih ditekankan lagi. Ditekankan ya, biar kesana gitu ya, Prof. Biar disiplin, karena itu sudah mendekati kewajiban. Kalau sudah mukallaf malah itu harus sudah menjadi bagian dari hidupnya itu ya, sudah mengerti kewajibannya. Nah, itu sholat. Yang keempat adalah diajari membaca Quran dan mencintai Nabi dan para keluarganya. Itu jadi itu di situ ada akidah ya, ada fikih atau syariah, ada akhlak, dan ada tarikh atau sejarah. Nah, jadi selama ini pendidikan agama itu sudah benar, ada akidah, akhlak, ada fikih, ada sejarah atau tarikh, itu sudah benar. Nah, ini memang pesan Nabi seperti itu. Nah, dan pendidikan sejak usia dini ini sangat-sangat penting, karena itulah
yang akan mengantarkan mereka itu dewasa akan menjadi baik. Ya, ya contoh kalau anak-anak kecil tuh ibarat memori itu masih pengaruhnya besar gitu ya Prof ya. Masih bersih, enggak ada virus ya. Diajari apa saja itu mudah. Manut gitu ya Prof ya bahasanya. Mudah dan manut. Diajari sholawat bisa, diajari baca surat-surat pendek bisa, diajari nyanyi juga bisa gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur dewasa ya, susah itu. Sangat susah aturannya gitu ya Prof. Betul. Maka ada pepatah belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai melukis di atas air. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Kan gimana ngukir di atas air? Biar gitu ya Prof ya jadinya. Jadi itulah konsepan dari Dzurriyyah Thayyibah diimplementasikan buat para Gen Z dan para milenialis. Jadi kalau Dzurriyyah Thayyibah itu dibangun, masing-masing keluarganya sudah sejahtera, menjadi Qaryah Thayyibah. Nah, Qaryah Thayyibah. Jadi jangan harap negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang makmur gemari Palestina kalau tidak dimulai dari keluarga, tidak dimulai dari komponen terkecil gitu ya Prof. Terkecil meningkat itu desa ya itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya waktu saya juga podcast ya refleksi tentang kemerdekaan. Itu sebetulnya merdeka itu adalah ketika kita sudah aman dari segala gangguan. Misalnya naruh barang tidak kehilangan. Anak-anak kos mahasiswa yang tinggal di kontrakannya juga tidak pernah kehilangan, mulai dari sepatunya, laptopnya sampai sepeda motornya aman, merdeka gitu Prof. Gitu ya. Di jalan juga tidak ada pencopet, tidak ada gangguan, tidak ada begal. Jalan di trotoar juga nyaman, ya kan? Lalu lintas nyaman, jadi lingkungan bersih, gitu ya. Jadi harusnya dimulai dari yang terkecil. Gitu. Nah, makanya 3 relasi itu mulai dari keluarga, kemudian masyarakat dan negara. Gitu. Kayak ada step by stepnya gitu ya Profnya, kita nggak bisa teman-teman sahabat kampus langsung tinggi gitu, nggak bisa ya Prof. Jadi kita bangun dari dasarnya, kayak apa Prof namanya, pondasi gitu. Pondasi yang kuat teman-teman. Tadi kita udah bahas tentang Dzurriyyah Thayyibah ya Prof ya, kayak udah lumayan rinci. Jadi teman-teman di sini, sahabat-sahabat kampus kita ini sudah lumayan paham tentang kayak gimana sih Dzurriyyah Thayyibah itu. Tadi jenengan memaparkan bahwasanya ada 3 relasi penting ya Prof. Sekarang mungkin kita bisa sharing terkait tentang Qaryah Thayyibah itu sendiri Prof. Kayak Qaryah Thayyibah, kalau saya kebetulan bahasa Arab gitu ya Prof ya, pendidikan bahasa Arab, mengartikannya kayak sebuah kampung gitu ya Prof ya. Jadi dari keluarga RT itu terbentuklah kampung gitu ya Prof. Berarti kayak gimana itu Prof? Apa sedikit susahkah untuk mewujudkan Qaryah Thayyibah itu? Ya, sebetulnya kalau berangkatnya dari Dzurriyyah Thayyibah enggak susah. Ya, oleh karena itu lagi-lagi bahwa untuk menciptakan negara yang gemari Palestina itu Dzurriyyah Thayyibah harus kuat. Lalu Qaryah Thayyibahnya udah mapan. Nah, ini perlu peran kehadiran tokoh-tokoh masyarakat. Ya, baik itu tokoh
agama, tokoh suku mungkin ya, juga tokoh pemerintahan itu harus sinergi untuk menciptakan ya Qaryah Thayyibah itu smart village gitu ya. Ya, jadi kalau makanya kalau lomba desa itu harusnya tidak sekedar yang bersifat fisik ya, misalnya api-apian gapura ya, atau kayak 17-an hiasan-hiasan mungkin karnaval. Lebih dari itu adalah bagaimana lingkungannya itu sudah sehat, sanitasinya ya, kemudian tidak ada lagi orang yang minta-minta di kampung itu, tidak ada lagi misalnya drop out ya, ibadah, tempat ibadah marah. Mungkin kalau di masyarakat yang bersifat heterogen, ada beberapa agama di situ, semuanya rukun. Masyarakatnya rukun. Jadi baik secara etnis ya, secara religiositas itu rukun gitu, tidak ada konflik. Nggak ada konflik, baik intern antar umat nggak ada. Nah kalau sudah itu baru namanya smart village itu. Terbangunlah Qaryah Thayyibah itu ya Prof ya. Nah nanti itu menjadi desa percontohan harusnya. Jadi misalnya Malang ya, ada yang dibuat desa percontohan. Ya, yang disebut sebagai Qaryah Thayyibah itu ya seperti tadi itu indikasinya ya. Jadi bukan cuma fisik bukan gitu ya, cuma Prof. fisik, tidak hanya lahir tapi juga batinnya. Jadi kalau orang masyarakatnya Muslim ya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam gitu, rukun, tidak ada konflik tadi. Ya. Kayak damai gitu ya Prof ya, kalau dibangun. Masyarakat yang damai. Ini saya juga sedang mempersiapkan tulisan di Kompas tentang pendidikan agama yang mendamaikan. Keren ya Prof sudah ya. saya submit, insya Allah dalam waktu dekat akan terbit. Siap membaca kita Prof, kami para mahasiswa ini. Selain yang itu yang saya tulis, itu yang agama yang mensejahterakan. Itu salah satu komponen utama dari Qaryah Thayyibah itu sendiri ya Prof ya. Kalau menurut jenengan Prof, UIN Malang ini sendiri, kampus kita tercinta ini sudah ngarah ke sana belum Prof? Ke Qaryah Thayyibah. Smart campus atau green campus itu ya salah satu bagian dari nilai religiositas, nilai agama. Bersih, indah, berseri ya, rapi, damai gitu. Juga ya Prof ya. Hijau gitu ya, itu green and smart campus itu Islami sekali ya, tidak ada sampah berserakan gitu ya, sivitas akademiknya rukun, damai. Nah, itu, maka kita sekarang ingin menjadikan universitas ini sebagai universitas yang unggul bereputasi internasional. Ya, jadi tidak hanya PTN aja yang harus unggul, tapi kita harus unggul gitu ya. Siap Prof. Jadi memang benar-benar feel-nya di kampus Ulul Albab ini sudah sangat terasa, ngeten nggih Prof. Tagline-nya aja udah Ulul Albab gitu ya Prof ya. Sejak saya masuk ke sini aja udah kayak Masya Allah Ulul Albab gitu Prof. Jadi antara pikir, kemudian zikir, amal soleh itu menyatu ya. Menyatu jadi satu di situ ya Prof. Zikir, pikir, amal soleh. Dan feel-nya kita yang udah bener-bener, lingkungan kita yang udah sangat indah gitu ya Prof ya. Terus saya juga merasa bahwasanya kenapa UIN Malang bisa dibilang Qaryah Thayyibahnya mahasiswa sini, karena juga antar dosen, para pendidik dan para mahasiswanya itu bisa deket gitu ya Prof ya. Nah, itulah maka kedekatan dosen dengan mahasiswanya
dalam rangka untuk membina, memberikan kepenasehatan, itu sangat penting sekali. Jadi kuliah tatap muka ya, saat ini kan sudah 100%, itu harus dimanfaatkan untuk betul-betul membimbing, membina para mahasiswanya ya. Karena di dalam konsep taklim muta'alim itu ada wasuhbatu ustadzin, itu harus bersahabat ya, bergaul dengan para gurunya atau dosennya. Itu harus dekat gitu ya. Bener, ya, dekat dalam pengertian yang positif. Tentunya dalam ruang aman gitu ya Prof ya. Damai gitu. Jadi feel-nya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu kayak lebih terasa gitu ya Prof ya, kayak lebih barokah kalau dari bahasanya Nanas ini. Betul. Jadi pendidikan yang memberkati, itu pendidikan yang memberkati itu adalah antara dosen, antara pendidik dengan terdidik, dengan mahasiswanya, dengan mahasiswa itu dekat dan membina bener gitu ya. Kayak intinya saling melengkapi, karena memang para dosen ini ingin menyalurkan ilmu gitu ya Prof ya, dan para mahasiswa juga tawadu menimba ilmu ke para dosen-dosen di UIN Malang ini sendiri. Jadi di sini saya benar-benar sudah sangat terbuka Prof terkait tentang Dzurriyyah Thayyibah sendiri yang seperti itu terus berangsur ke Qaryah Thayyibah. Tapi Prof, ada yang saya sempat kelupaan tadi. Kita kan remaja gitu nih Prof ya. Kita remaja, dan ada nggak sih Prof kayak misal pengalaman jenengan pas muda dulu gitu, sampai kepikiran Dzurriyyah Thayyibah ini sendiri? Apalagi kita kan juga dalam fase-fase, apalagi para mahasiswa ya Prof ya, tentunya buat ke keluarga itu sendiri ternyata ada komponen di mana mencari atau menunggu menjemput gitu Prof. Mungkin bisa Prof kita bahas itu. Jadi generasi muda itu generasi harapan bangsa ya. Kalau generasinya itu baik ya, generasi mudanya itu smart gitu ya, nanti akan membawa warga atau bangsa ini akan lebih baik. Karena kata Imam Syafi'i itu, jadi seorang generasi ya, itu disebut sebagai generasi atau eksis itu kalau punya ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Ya. Jadi dua hal ini harus menyatu dalam diri seorang generasi muda, seorang pemuda. Ya. Karena kalau hanya ilmu saja, tidak ada nilai takwanya, tidak ada karakternya, maka itu akan membahayakan. Nah, jadi harus itu yang namanya karakter itu, mental. Makanya RJPMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, tahun 2021 hingga 2024 ya, itu dicanangkan oleh pemerintah. Itu salah satunya itu adalah revolusi mental dan moderasi beragama. Nah, jadi bagaimana generasi muda itu mentalnya itu kuat ya, gitu. Mentalnya kuat. Kalau kita kan ulul albab itu kan spiritualnya. Spiritual. Kemudian ya moral spiritual, kemudian keberagamaannya itu keberagamaan yang toleran. Yang toleran, yang cinta damai, yang tidak mudah menyalahkan orang, apalagi mengkafirkan ya. Kemudian anti kekerasan ya. Lalu cinta NKRI. Jadi hubbul waton minal iman. Nah, itu harus. Jadi negara yang sudah dibangun oleh the founding fathers kita itu, oleh para pejuang peletak negara ini ya, harus kita
pertahankan dan kita kembangkan untuk yang lebih baik. Jadi para pejuang, para syuhada kita yang sudah berdarah-darah menjadi syahid syuhada, nah untuk memerdekakan Indonesia ini maka harus diteruskan. Harus diteruskan. Jangan diganti-ganti. Jangan cuma stagnan gitu juga ya Betul. Prof ya. Nah itulah generasi muda perlu ya mempersiapkan diri, berbanyak ilmu, meningkatkan kualitas pendidikan, dan lebih dari itu adalah mental. Berarti bukan cuma mental tapi juga ada ilmu dan takwa ya Prof ya. Jadi ilmu dan takwa itu dua-duanya tidak boleh hilang itu ya. Salah satunya dalam komponen pemuda itu nantinya juga ya Prof ya. Berarti ini juga termasuk ngarah kepada cara memilih pasangan juga ya Prof ya. Termasuk memilih pasangan. Para mahasiswa sekarang fokus untuk belajar dan belajar. Yang pertama, ingat pesan orang tua ya. Anak-anak muda, para mahasiswa dikirim ke Malang yang jauh-jauh, mungkin ada yang dari ya kita ini punya mahasiswa dari Aceh ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, bahkan dari mancanegara banyak sekali, mulai Eropa, Afrika, ya, Asia, ada semua. Memang sudah sangat mendunia gitu ya Prof. Sudah internasional ya. Nah, itu dikirim ke sini kan dalam rangka untuk mencari ilmu, mencari bekal ya untuk masa depannya. Maka harus ingat itu, jangan disia-siakan. Nanti menyesal tuh kalau enggak belajar serius. Nah, usahakan lulus tepat waktu. Siap Prof. Nah, IPK-nya kalau bisa 4 gitu ya. Masya Allah. Kalau enggak bisa ya 3,98 gitu ya. Ya, jangan sampai di bawah 3 ya. Nah, karena nanti enggak marketable gitu. Bener-bener. Kalau mau nerusin S2 atau S3 juga susah. Kalau mau ikut LPDP ya harus IPK-nya tinggi, bahasanya juga harus dapat gitu Prof. TOEFL-nya kalau ke Timur Tengah. Nah, ini dipersiapkan itu. Siap. Ya, kami bangga punya mahasiswa yang lulus tepat waktu, IPK-nya tinggi, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik S2 maupun S3. Syukur-syukur ke luar negeri. Amin. Baik di barat maupun di timur. Bismillah doanya ya Prof. Jadi gitu teman-teman. Jadi tidak perlu buat mikir tentang cinta-cinta dulu nggak Prof. Iya, belakangan itu. Itu belakangan gitu nggak Prof? Jadi gini, saya selalu pesan pada anak saya sendiri. Jadi belajar dulu. Soal nanti jodoh belakangan. Nah, nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, niat belajar cari ilmu karena Allah, pahala dapat, pasti dapat, kerjaan insya Allah juga didapat. Tapi kalau niatnya tidak untuk cari ilmu, cari pekerjaan atau cari pasangan dari jodoh, nanti yang dapat, yang pahalanya nggak dapat, jodoh pasangan belum tentu dapat. Nah, bener-bener Prof. Ya, maka nanti insya Allah lah kalau niatnya baik lillahi ta'ala, itu Allah akan memudahkan. Insya Allah dimudahkan ngoten nggih Prof. Saya juga, ini malah saya sharing pribadi nggak apa-apa nggih Prof sebentar. Saya juga kadang itu merasa gini Prof, kayaknya kalau misal kita di masa muda kali ini terus punten ya Prof, kayak kadang mikir cowok gitu kalau saya malah kayak ambiar gitu Prof. Fokusnya kayak malah nggak fokus gitu. Tidak fokus, itu sampingan aja. Yang utama itu adalah ilmu. Utama adalah ilmu. Ya, ada kata hikmah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, menguasai dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Kalau menghendaki akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dua-duanya juga dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu
yang ngangkat derajat gitu ya Prof ya. Betul. Nah, ini di Quran disebut surat Al-Mujadilah 11 itu. Masya Allah. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Jadi itulah ilmu. Berarti ini juga jenengan terapkan berarti Prof dulu di masa muda jenengan. Iya, saya itu waktu muda itu selalu ini keluar gitu ya, keluar rumah gitu ya. Okay. Jadi ya mondok, kemudian kuliah gitu ya. Lalu kita betul-betul mengingat pesan orang tua, sehingga alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat ikhtiar kita, itu bisa sampai pada titik ini yang sangat hebat ya Prof ya. Dan cita-cita itu penting. Cita-cita penting. Saya itu waktu masih SD kalau tidak salah, itu sudah bercita-cita untuk menjadi profesor doktor. Oh, Masya Allah. Iya, GSH. Itu saya tulis di buku kayak buku diary gitu ya. Tinggi. Karena ada tokoh yang kita idolakan itu waktu itu Profesor Dr. Syafi'i Karim, SH LM apa ya, SH MA itu lulusan Timur Tengah. Dia seorang profesor di sekarang Winsa. Oh, Winsa. Nah, waktu kecil itu saya dengar ceramahnya di radio. Makanya saya lalu kalau nulis di buku sekolah itu kalau tidak salah masih SD ya, masih seorang madrasah. Prof Zen ya, saya tulis kecil itu. Profesor Doktor Kiai Haji Esa. Nah, esanya yang enggak kedapetan ya. Dapatnya MA ya Prof. Ya, artinya betapa cita-cita itu penting sekali ya. Ini. Berarti pernah berpikir buat jadi profesor dan alhamdulillah terwujud nggih Prof. Betul, ya. Masya Allah. Harus diimajinasi dengan sekarang, mimpi gitu ya Prof. Dari Anda kalau mau pengen jadi apa ya sekarang harus sudah punya angan-angan itu. Siap Prof. Kita tuliskan, kita wujudkan gitu ya Prof. Saya pernah baca di tulisan jenengan itu Prof, kalau nggak salah ada planning, doing, evaluating gitu ya Prof ya. Jadi di situ saya menulis waktu saya jadi dekan di Masya Tarbiyah. Allah. Nggih. Jadi jargon itu sebetulnya. Ya. Tulislah apa yang kau pikirkan. Ya. Jadi uktub ma fakarta. Tulislah apa yang kau pikirkan. Write what you think. Write what you think. Ya. Tulis apa yang kau pikirkan, kemudian kerjakan apa yang kau sudah tuliskan. Do what you have think atau what you have write. Ya, kerjakan apa yang sudah Anda tuliskan, and do the best for tomorrow. Nah, jadi bekerjalah atau ya berbuatlah untuk yang terbaik, bekerjalah yang terbaik untuk masa depan. Nah, do the best for tomorrow. Nah, jadi if'al ma tafakkarta ma fakarta waf'alil khairal ligot, dan berbuat yang lebih baik untuk masa depan. Itu jargon tuh penting sekali ya. Saya juga sangat termotivasi sama itu Prof, kayak oh ternyata bisa kayak gini gitu ya. Jadi kalau punya angan-angan ditulis. Setelah ditulis dikerjain. Nah, dikerjakan, setelah itu kerja yang lebih optimal, lebih maksimal untuk diwujudkan gitu ya Prof, cita-cita. Ditulis itu di kamar yang untuk pengingat kita. Kebetulan saya juga tipe orang kayak gitu Prof. Jadi saya kalau misal pengen punya impian apa gitu saya tempel di mading khusus saya gitu.
Bahkan sampai kadang saya beli miniatur atau apa yang menggambarkan saya pengen ke sana Ya, gitu, Prof. jadi selain ditempel menjadi pengingat, itu dilakukan, dilaksanakan sebisa mungkin. Siap, Prof. Insya Allah kalau orang punya cita-cita, insya Allah akan tersampaikan. Orang Arab bilang man saro alat darbi wasola. Barang siapa yang merambah jalan pasti akan sampai. Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan dapat. Pasti itu. Jadi ikhtiar dan doa. Nah, kalau di manajemen modern itu kan ada planning, lalu doing, evaluating. Udah selesai ya. Sudah sampai di situ. Tapi kalau di manajemen Islami yang kita itu tidak cukup. Planning itu niat kita ya. Niat itu lebih dari sekedar planning sebetulnya. Jadi niat yaitu planning, kemudian ikhtiar, doing, lalu muhasabah itu evaluating. Kemudian ada lagi sebetulnya kalau sudah berhasil maka harus ada tasyakur. Jadi kalau ya harus ada rasa syukur. Rasa syukur. Jadi tidak cukup dengan sukses berhasil tapi syukur. Lalu setelah syukur itu masih ada lagi. Nah, kalau di manajemen modern itu ada sustainable. Nah, itu kita ada wa idza faraqta fansab wa ila rabbika faraq. Nah, jadi tadi niat, kemudian ikhtiar, ya, lalu ikhtiar itu gandengannya doa. Jadi usaha tapi juga berdoa. Jangan lupa. Lalu muhasabah, evaluasi, kalau kemudian sukses, tasyakur. Setelah itu tawakul, jangan lupa tawakul ya, itu supaya apa, kita tidak frustrasi kalau tidak kesampaian, kalau tidak tercapai. Karena banyak kan orang sukses sudah jadi artis terkenal, misalnya di Amerika masih bunuh diri. Iya benar. Nah, karena merasa nggak damai tidak juga, syukur, tidak tawakul. Nah, setelah tawakul itu tadi an-nasabu ya, sustainable terus dilakukan. Nah, itu circle, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti untuk ikhtiar dan berdoa. Berarti itu sahabat-sahabat kampus. Jadi jangan pernah berhenti buat ikhtiar dan berdoa, karena setiap dari kita punya cita-cita gitu ya, Prof. Yang perlu untuk kita wujudkan, karena kita juga punya kesempatan buat jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa UIN Malang yang tentunya insya Allah berkah dunia akhirat gitu ya, Prof. Amin. Terakhir, Prof, mungkin terkait baldatun thayyibatun warobun ghafur. Insya Allah bisa kita wujudkan ya, Prof, dari para mahasiswa-mahasiswa UIN Malang ini. Insya Allah kita harus yakin dan optimis bahwa negara kita akan makmur selagi para generasinya mempersiapkan diri ya, untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang baldah thayyibah warobun ghafur. Karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Nah, kita belajar dari para pemimpin terdahulu, prinsipnya al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baik diteruskan, yang kurang baik, tidak baik kita tinggalkan, kita cari ambil yang lebih baik. Nah, itu namanya kreatif inovatif. Siap, Prof. Jadi kreatif inovatif itu sangat penting juga ya, Prof, buat sekali, sekarang. Ya, menjadi pemimpin harus selalu berpikir bagaimana melakukan inovasi-inovasi. Kayak di kampus kita gitu ya, Prof. Ya,
tidak pernah berhenti untuk berpikir. Berinovasi ke depan. Baik Prof, mungkin di akhir dari jenengan, tadi kita sudah bahas banyak banget dan tentunya para sahabat-sahabat kampus ini bisa alhamdulillah mempunyai pemahaman baru tentang Dzurriyyah Thayyibah, Qarya Thayyibah, Baldatun Thayyibah, sampai pada tips-tips tadi kayak udah fokus aja kuliah dulu gitu. Jangan mikir yang cinta-cintaan, karena dari itu yang katanya ada yang ngomong gini sih Prof kalau nggak salah. Karena dari orang yang berkelas, yang punya ilmu, itu juga akan datang cinta yang berkelas gitu ya Prof ya. Jadi nggak usah takut gitu nih Prof. Iya, nggak usah takut. Yang namanya status sosial itu ukurannya itu adalah ilmu tadi. Ilmu. Jadi kalau orang itu berilmu, ya itu statusnya akan tinggi. Jadi kalau orang yang tidak berilmu ya selalu dibodohin itu ya. Iya benar sekali. Tapi ilmu tadi yang dibarengi dengan karakter. Dua hal ini saya kira yang harus dimiliki oleh seorang generasi muda, calon pemimpin bangsa yang akan menjadikan negara ini adil makmur, bebas dari korupsi, bebas dari segala macam gangguan lah. Gitu. Siap Prof. Mungkin apa ada pesan tambahan Prof terakhir untuk buat yang paling ngena di teman-teman? Ya, jadi sekali lagi kepada para mahasiswa, ya, kepada para generasi milenial itu harus punya semangat dan jargon. Wa inni wa in kuntul akhira zamanahu la'atin bimalam tastati'hul awailu. Itu kalau orang adab ngerti mesti. Saya meskipun generasi yang datang kemudian ya akan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh generasi terdahulu. Wah, ini harus dipegang. Siap. Jadi meskipun datangnya kemudian ya itu akan bisa berbuat yang lebih baik, yang lebih semangat daripada yang dulu. Nah itu harus punya cita-cita dan semangat itu. Siap. Sahabat-sahabat kampus jangan lupa, mungkin cukup Prof itu? Cukup, ya. Oke, jangan lupa pesan dari Bapak Rektor kita, dan insya Allah mari kita wujudkan generasi-generasi ulul albab yang hebat ke depannya. Tadi kita sudah dapat beberapa macam hal dan mungkin konklusi dari saya Prof ya. Kesimpulan dari saya adalah jangan lupa buat tetap menjadi orang yang berilmu, karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan insya Allah. Tentunya jangan hanya dengan ilmu saja, akan tetapi dengan disertai dengan karakter dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian itulah teman-teman dari kita terkait pembahasan Dzurriyyah Thayyibah sampai tadi begitu banyaknya ya Prof ya. Terima kasih sangat banyak sekali kepada Prof Zain yang telah menyapa sahabat-sahabat kampus kita. Mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita tutup, terus pantengin akun kita, akun YouTube-nya UIN MLG atau UIN Malang, dan TikTok ganti status UIN Malang, serta di Instagram Suara PSGA UIN Malang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi pada podcast-podcast kami selanjutnya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada podcast ganti status. Siapa takut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.